Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Kali ini saya bakal ngebahas tentang tutorial V-Ray 5 interior hashtag 1. Sebelumnya saya sudah ngebahas tentang tutorial V-Ray 5 part 1 sampai dengan 4. Nah, kalian kalau misalnya nonton dari part 1 sampai dengan 4 atau kalian yang subscribe dan nonton di playlist tutorial, itu kurang lebih kalian sudah bisa paham lah tentang settingan-settingan di dalam renderan V-Ray ya. Jadi mulai dari pencahayaan, material, dan settingan V-Ray-nya. Oke, tutorial kali ini mungkin lebih ke saya menjelaskan tentang desain yang saya buat ya. Jadi ini tutorial V-Ray 5 interior hashtag 1. Saya mau ngejelasin desain yang saya sudah buat atau yang saya sudah desain. Dan kedepannya mungkin akan ada 5 desain. Saya bakal share 5 desain. Selanjutnya kita bakal share atau ngebahas sedikit tentang eksterior. Jadi setelah 5 desain yang saya share ya, 5 desain interior yang saya buat, terus kita beralih ke eksterior karena kita juga belum sempat ngebahas tentang renderan eksterior. Ya sebenarnya sama sih kalau renderan eksterior sama interior, cuman bedanya itu pengaturan environmentnya atau lingkungannya ya. Jadi karena di luar itu kan ada berbagai macam aspek ya, jadi itu sangat berpengaruh tentang settingan dari pengaturan environment atau lingkungannya. Kalau di interior sih nggak ada ya, paling-paling hanya tampilan dari jendela gitu. Oke, kita bakal mulai dengan dinding. Nah, dinding ini di sini saya memberikan profil ya, profil simple ya, simple profil dengan motif vertikal. Oh ya, sebelumnya ruangan yang saya buat ini itu living room dengan dengan konsep simple room. Jadi ruangannya simple aja sih, karena desainnya juga simple. Di sini ya tadi tembok ya, dengan tembok dan profil vertikal ini fungsinya untuk membuat ruangan itu terkesan lebih tinggi ya. Jadi terkesan lebih tinggi, dan ya semakin tinggi ruangan itu semakin enak juga sih kita perasaan kita kalau misalnya berada di dalam ruangan. Dan di sini ada 4 ya, ada 4 buah yang namanya kalau misalnya kita sebut itu floating shelf ya. Jadi ini namanya floating shelf. Floating shelf ini direkatkan, seharusnya ada di bawahnya ini bracket ya, pakai bracket. Tapi ada juga sih yang kayak begini. Jadi ini seperti rak-rak ya, rak-rak melayang. Kalau bahasa ininya, bahasa Indonesianya ya dibilang rak-rak melayang. Jadi terlihat seperti melayang padahal nempel gitu. Ada beberapa perlakuan khusus di sini. Itu namanya floating shelf. Ada yang namanya juga kabinet. Nah, kabinet itu dia berupa rak-rak yang lebih detail lagi gitu. Jadi dia udah kelihatan rak-rak dan dia lebih besar gitu dimensinya ya. Selanjutnya di sini ada 5 laci ya, terdiri dari 5 laci atau storage mini ya, storage mini yang bisa kalian pakai untuk kalian simpan barang-barang kalian di sini nih. Terus di atas ini kalian bisa juga taruh vas bunga, terus kalian bisa taruh buku-buku. Sama juga sih di floating shelf ini kalian bisa manfaatkan untuk meletakkan layout perabot kalian. Ya, layout tentunya layout perabot yang kecil-kecil ya. Kalau yang kebesaran juga takutnya nanti patah ya floating shelf-nya. Oke, di sini juga untuk dari lantai ya. Dari lantainya sendiri saya pakai parket dengan ya motif asli kayu. Di sini parketnya dimodeling sendiri. Untuk kalian yang ngikutin video tutorial saya dari V-Ray 5 part 1 sampai dengan 4, itu kalian sudah tahu atau sudah ngerti cara modelingnya, cara modeling dari parketnya. Karena ini dimodeling sendiri memakai plugin. Oke, di sini ada 1 buah kursi, terus meja, sofa, dan di sini ada juga ya sofa yang diletakkan atau nempel di dekat jendela. Kalau misalnya kita pengen baca-baca buku, komik, novel ya, enak banget sih kalau misalnya kalian duduk di dekat jendela. Kalian bisa menikmati pemandangan di luar, dan ya kalian juga mendapatkan cahaya yang cukup untuk membaca gitu. Catnya sendiri
Catnya sendiri memakai cat dari Nippon Paint ya, white smoke kalau nggak salah. Terus ini juga hitam ya, semuanya dari Nippon Paint. Kalian bisa cari aja di websitenya Nippon Paint. Di sana ada kok banyak model-model atau warna-warna cat yang beraneka ragam. Untuk profil dari plafonnya sendiri ini simple juga sih ya. Ini simple juga. Kalian bisa lihat ya, hanya berupa garis ya, berupa garis horizontal. Nah, jadi seperti ini. Sama juga di bawah nih. Di sini nih biasa kita sebut kalau misalnya materialnya kita pakai tegel itu namanya tegel plin ya, tapi ini enggak. Jadi kita pakai profil aja sih. Cuman profilnya ini lebih simple. Nah, jadi seperti itu kurang lebih desain untuk tutorial V-Ray 5 interior hashtag 1 kali ini. Seperti judulnya tutorial V-Ray, berarti kita harus ngejelasin juga dong settingan-settingan yang berada di dalam desain saya. Yap, jadi saya bakal ngejelasin sedikit tentang settingan yang saya sudah buat nih. Kita langsung aja ke settingan pencahayaannya. Di sini pencahayaannya saya memakai IS ya, saya memakai IS Light nomor 27. Nah, di sini kalian juga bisa cari sendiri di Google. Kalau misalnya kalian belum punya folder atau file IS-nya, kalian bisa download sendiri ya di Google, banyak di sana. Kalian tinggal cari aja. Nomor 27. Terus intensity-nya di sini intensity-nya 90.000. Wah, tinggi banget kan ya. Jadi kemarin kan tutorial V-Ray 5 part 4 ya, tutorial V-Ray 5 part 4 itu kan 5000 udah nyala. Nah, jadi seperti kasus yang saya jelaskan di tutorial-tutorial sebelumnya untuk untuk kasusnya IS ini beraneka ragam. Jadi kalau misalnya kalian buka file baru untuk SketchUp ya, untuk SketchUp terus ada modeling baru. Nah, bisa aja 5000 itu udah nyala bagus, udah nyala terang. Tapi bisa aja di file baru itu 5000 nggak nyala gitu, nggak kelihatan nyalanya. Jadi seperti itu. Ini nanti di angka 90.000 baru kelihatan nyalanya. Makanya kasusnya di setiap modeling itu berbeda untuk IS. Jadi bukannya error atau nggak nyala, cuman ya berbeda kasus aja. Jadi kalian tinggal naikin aja kalau misalnya nggak nyala gitu. Oke, jelas ya. Selanjutnya untuk rectangle. Nah, di sini rectangle like ya. Rectangle like-nya intensity-nya 30. Rectangle like-nya di mana? Di luar ya. Seperti biasa kalau kalian nonton tutorial V-Ray yang saya sudah buat di part 3-nya. Ya, di part 3 ya. Di part 3 mengenai pencahayaan. Nah, kalian pasti sudah tahu alasan kenapa saya menempatkan rectangle light di luar gitu, untuk memasukkan pencahayaan dari eksterior ke interior. Terus sunlight-nya. Sunlight-nya seperti ini modelnya. Untuk intensity multiplier-nya 0,9, terus size multiplier 35, terus horizontal island ini saya nggak ulik-ulik lagi, sudah standar dari sananya ya. Oke. Kayaknya ya tinggal ini di invisible-nya nggak dicentang karena emang dia nggak kelihatan. Terus kita kasih shadow, terus diffuse sama specular. Nah, oke, jadi seperti itu settingan untuk sunlight ya, cahaya matahari. Selanjutnya di sini nih, caustic soft diff-nya saya kasih 2000 ya. Standar juga. Kalau misalnya kalian mau turunin biar lebih ringan pada saat ngerender bisa juga gitu. Nggak masalah sih sebenarnya di sini ya. Kalian bisa naikin juga biar cahayanya makin halus. Oke. Selanjutnya kita ke settingan. Nah, jadi di sini ada settingan. Kita mulai dari render engine. Render engine saya memakai RTX ya. Saya memakai VGA, terus quality-nya saya custom. Quality-nya saya custom biar kita bisa ngatur-ngatur, bebas ngatur-ngatur. Terus denoiser-nya kalian harus aktifin, tapi saya pakai yang bawaan V-Ray ya. Ada juga yang bawaan Nvidia. Kalau misalnya VGA kalian Nvidia, kalian bisa pakai itu juga. Ya, jadi itu sesuai selera kalian. Nah, denoiser ini berfungsi untuk memperbagus atau memperhalus cahaya yang masuk. Semua cahaya itu diperhalus gitu. Mulai dari reflectionnya, dari bayangannya, semuanya diperhalus. Terus ada kamera exposure 12,3 ya.
Terus white balance-nya putih standar biasa. Depth of field ini saya nggak ulik-ulik juga, efeknya enggak. Render outputnya 2500 kali 1900 ya. Terus animasi enggak, environment. Nah, ini dia nih, environment ini paling banyak digunakan untuk kasusnya eksterior ya. Jadi untuk kasus eksterior kita bakal memakai environment nanti ya. Material override enggak ya. Swarm enggak juga. Oke, kita beralih ke render parameter. Di render parameter noise limitnya 0,04, bisa juga sampai 0,05. Saya nggak tahu karena emang seperti ini. Kalau misalnya untuk meminimalisir noise itu 0,04, ada di angka 0,04 atau 0,05. Kalian bisa coba di atasnya atau di bawahnya. Cuman kebanyakan tutorial membahas seperti ini. Saya juga nggak tahu alasannya ya. Tapi sangat efektif gitu untuk meminimalisir yang namanya noise atau bintik-bintik ya, bintik-bintik hitam maupun putih gitu. Anti-aliasingnya pakai yang standar dari sananya, dari settingan V-Ray-nya, Lancos ya, Lancos. Kalau misalnya kalian update ke V-Ray 5.2 itu mungkin bisa berubah ya. Jadi bisa jadi cat room, triangle dan sebagainya. Itu tergantung dari standar V-Ray-nya pada saat kalian install. Ini saya nggak rubah-rubah lagi. Sedikit tentang ini, tentang pembahasan dari anti-aliasing filter. Ini juga mempengaruhi pencahayaan dasar. Jadi Lancos ini lumayan lumayan terang gitu, lumayan terang, cuma nggak terang-terang banget. Terus ada yang namanya cat room, ada yang triangle, ada yang box area, ada yang area. Ini saya belum coba semua ya, baru Lancos sama cat room. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja gitu. Kalau misalnya kalian butuh cahaya yang terang banget, kalian bisa pakai beberapa pilihan di sini gitu. Jadi kalian bisa eksperimen sendiri ya. Selanjutnya color mapping ini standar ya dari sananya. Optimize ini standar juga, saya nggak ulik-ulik lagi. Oke, adaptive light-nya ini 8, max trace depth-nya 5 ya. Terus max ray-nya 20. Nah, ini bisa kalian rubah. Ini bisa kalian rubah, semakin tinggi semakin bagus juga gambar kalian. Ya, jadi seperti itu. Biasanya ya bisa 15-17 bisa, atau 10-7 bisa ya, di atas 10 di bawah 7 itu bisa. Intinya yang max trace ini selalu lebih rendah daripada adaptive light-nya. Oke, jadi seperti itu konsepnya. Oke, berikutnya ini enggak ya, saya enggak ulik-ulik lagi. Global illumination kalian aktifin. Di dalam global illumination ini terdapat option light jets. Nah, ini dia nih, light jets ini saya kasih 2000. Standarnya ya ada yang 1000, ada yang 1500. Semakin tinggi light jets-nya, semakin memperbagus efek material dan pencahayaan di dalam ruangan kalian. Itu fungsinya light jets dan di option subdiff ya. Jadi seperti itu. Cuman semakin berat pada saat kalian ngerender. Ya, jadi kalian tinggiin, misalnya ada yang 5000, ada yang 4000, itu efek realistik dari pencahayaan sama efek material aslinya itu bakal lebih lebih bagus gitu. Misalnya ini nih, kayu kan. Kayu ini bakal lebih kelihatan bahwa ini kayu gitu. Terus dinding, tembok, terus kaca, pencahayaan yang masuk dari luar ke dalam itu bakal lebih bagus gitu. Kalau misalnya kalian pakai light jets-nya semakin tinggi ya. Cuman itu bakal membuat kerja PC atau komputer kalian atau laptop kalian lebih berat. Advance kamera, film sensitivity-nya 234. Ini biasa ya, standar, saya nggak ulik-ulik lagi. Terus f number sama shutter speed ya, 7 sama 250. Ya saya kasih 7 250 ya untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan di dalam ruangan. Soalnya kalau ke atas dikit itu agak terang gitu, agak over. Jadi saya kasih ke 7 sama 250. Standarnya saya lupa. Jadi kalian tinggal buka aja standar V-Ray-nya ini berapa. Mungkin 300 ya. Jadi saya turunin 50. Jadi seperti itu ya. Terus volumetrinya enggak, denoiser-nya ini aktif dari sananya, memakai engine-nya itu memakai V-Ray. Oke, kurang lebih seperti itu ininya.
tutorial dari desain ya, desain interior V-Ray 5 hashtag 1 yang saya sudah jelaskan, mulai dari desain yang saya buat, terus dari settingan V-Ray-nya ya. Selanjutnya kita bakal langsung aja ngerender ya, kita bakal langsung aja ngerender. Oke, kita langsung ngerender di sini. Kita tunggu dulu ya. Ini lagi proses ngerender. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi seperti ini hasil dari renderan untuk ruangan ini. Ya, udah kelihatan ya. Nggak perlu sampai selesai pun udah kelihatan efek pencahayaannya ini nih, pencahayaan yang masuk nih. Bayangan yang ada di sini, terus bias cahaya yang ada di sini. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita exit dulu. Kita stop render ya, biar nggak berat. Dan ini dia hasil dari renderannya. Ya, jadi kalian bisa lihat aja sendiri. Ini dia hasil dari renderan kita tadi. Ini nih IS-nya ya, IS like-nya. Terus efek cahaya ya, yang masuk dari sini dan di sini. Nah, ini udah menurut saya ya, menurut saya pribadi, udah lumayan enak gitu untuk suasana di dalam ruangan yang ingin saya ciptakan ya, di dalam ruangan interior yang ingin saya ciptakan. Oke, jadi kayak begini nih hasilnya. Jadi kalian nilai sendiri bagus atau enggaknya. Nah, kalian yang komen-komen aja. Di ini juga untuk view selanjutnya, untuk view nomor 2-nya. Oh ya, sedikit penjelasan, ini saya pakai backupan dari Photoshop ya. Jadi setelah di render ya saya edit lagi gitu di Photoshop biar makin bagus. Dan di Photoshop itu saya cuman ulik-ulik sedikit aja sih sama ini, untuk ketajaman gambarnya sama pencahayaannya gitu. Jadi ketajaman pencahayaan maksudnya. Selanjutnya saya juga pakai satu yang namanya LUT. Nah, jadi ada tambahan lagi tuh LUT. LUT itu dipakai atau sering dipakai untuk untuk settingan di Premiere Pro atau di Photoshop ya. Jadi untuk editing gitu, itu di dalamnya pencahayaannya itu udah disetting sedemikian rupa gitu. Efek pencahayaannya itu udah disetting sedemikian rupa sehingga pada saat kalian pakai silut ini itu langsung berubah semua gambar dari yang kalian edit ya, berubah cahayanya gitu. Jadi berubah semua. Jadi dia langsung menyesuaikan dengan gambar asli dari gambar yang kalian masukkan tadi. Itu fungsinya LUT. Jadi kalian nggak perlu capek-capek edit lagi gitu. Mulai dari kontrasnya, dari ketajaman gambarnya, dari warna gambarnya, itu langsung semua gitu di dalamnya. Cuman kadang-kadang kurang sesuai dengan keinginan kita. Jadi hanya mendekati keinginan kita, tapi masih ada yang kurang sesuai. Nah, itu kalian tinggal atur lagi. Jadi jangan kalian hanya langsung taruh aja LUT-nya, terus kalian nggak setting lagi gitu. Jadi kalian perlu setting lagi ya, seperti itu. Jadi ini pakai LUT. Nanti mungkin saya bakal perlihatkan juga proses pada saat saya editing di Photoshop ya. Biar siapa tahu kalian pengen belajar juga seputar Photoshop rendering, untuk 3D rendering gitu. Tapi ya di Photoshop itu cuman membackup aja gitu untuk memperbagus hasil renderan kalian. Jadi renderan utama itu emang harus bagus, bukan nanti di Photoshop baru diperbagus gitu. Karena kerja berat ya di Photoshop. Beratnya bukan berat di mesinnya, tapi berat di kalian mikirnya. Jadi kalian editnya juga bakal lebih banyak, bakal lebih lama gitu. Jadi kan ribet ya. Kalau misalnya kalian bisa perbagus memang dari 3D-nya, dari renderannya, kalau udah bagus tinggal di Photoshop, tinggal dikit-dikit aja gitu, dipoles. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti ini hasil renderannya. Thank you untuk kalian semua yang sudah nonton. Dan kita bakal berjumpa lagi di tutorial V-Ray 5 interior hashtag 2. Ini hashtag satunya ya. Jadi untuk kalian yang suka dengan tutorial atau video dari channel ini, dari channel tentang arsitek, kalian boleh komen-komen di kolom komentar kira-kira tutorial apa lagi yang kalian pengen request atau yang kalian pengen saya buat gitu. Kalau misalnya saya tahu, saya bakal buatin. Kalau enggak ya berarti saya perlu belajar lagi. Jadi
Jadi seperti itu. Oh ya, dan jangan lupa juga untuk support channel tentang arsitek dengan cara kalian like, komen, dan subscribe. Oh ya, di-share juga ya. Ini selalu saya ingatkan, jangan lupa kalian share. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kalian berasa tutorial dari channel tentang arsitek itu mudah dipahami, kalian bisa share ke teman-teman kalian biar nggak pintar sendiri gitu. Ya, jadi alangkah bagusnya ilmu itu di-share biar teman-teman kalian juga bisa paham, bisa ngerti. Oh ya, ternyata seperti ini settingan dari V-Ray, mudah dipahami dan mudah juga untuk dipraktekkan. Oke, jadi seperti itu. Thank you, see you di next video berikutnya. Bye guys.